Timnas Indonesia U22 menutup perjalanan mereka di SEA Games 2025 dengan sebuah kemenangan, namun bukan dengan senyum kelegaan. 3 gol ke gawang Myanmar pada Jumat malam 12 Desember 2025 memang mengantar Garuda Muda meraih kemenangan 3-1. Tetapi hasil itu tak cukup untuk membuka pintu menuju semifinal. Di 700th Anniversary Stadium, Chiang Mai, 3 poin terasa hampa. Laga berjalan penuh tekanan sejak awal. Indonesia sempat tersentak ketika Min Maung mencetak gol pembuka pada menit ke-29. Gol itu seolah menambah beban di pundak pasukan Indra Syafri yang sejak awal dituntut menang dengan selisih gol besar. Waktu terus berjalan, sementara peluang demi peluang belum mampu dikonversi menjadi gol. Harapan baru muncul tepat di penghujung babak pertama. Pada menit ke-45, Tony Firmansyah muncul sebagai penenang dengan gol penyama kedudukan. Momentum perlahan berbalik. Babak kedua pun menjadi panggung perjuangan tanpa henti. Indonesia terus menekan hingga akhirnya di menit-menit terakhir. Jens Raven tampil sebagai pahlawan dadakan. Gol pada menit ke-8. 19 disusul 1 gol. Lagi di menit 90 tambah 6 mengunci. Kemenangan dramatis 3-1, sorak-sorai supporter Indonesia sempat memecah keheningan malam Chiang Mai. Namun euforia itu hanya berlangsung sesaat. Hitung-hitungan klasemen kembali berbicara. Meski finish di posisi kedua grup C dengan koleksi 3 poin, Indonesia tetap gagal merebut tiket runner-up terbaik. Produktivitas gol menjadi pembeda, dan kali ini Malaysia tampil lebih tajam di grup B. Sementara itu, Filipina yang menaklukkan Indonesia 1-0 di laga pembuka, justru melaju sebagai juara grup C dengan raihan 6 poin. Hasil ini sekaligus memupus harapan Garuda Muda untuk mempertahankan medali emas SEA Games yang diraih pada edisi 2023. Kegagalan ini terasa seperti mengulang luka lama. 16 tahun silam di SEA Games 2009, Indonesia juga tersingkir lebih awal. Kala itu, Garuda Muda hanya mampu meraih 1 poin dari 3 laga dan terpuruk di dasar klasemen grup B. Hasil imbang 2-2 melawan Singapura, diikuti kekalahan dari Laos dan Myanmar menjadi kenangan. Pahit yang sulit dilupakan, kini sejarah seolah berulang. Menang di laga terakhir, namun tetap harus pulang lebih cepat. Garuda Muda kembali dihadapkan pada kenyataan pahit bahwa di turnamen singkat seperti SEA Games, kemenangan saja tak selalu cukup. Setiap gol, setiap menit, dan setiap kesalahan kecil bisa menjadi penentu antara mimpi yang berlanjut atau harapan yang terhenti. Luka itu kembali terasa lebih dalam karena datang di saat ekspektasi publik begitu tinggi. Status juara bertahan membuat banyak pihak berharap Garuda Muda mampu melangkah lebih jauh. Namun sepak bola tak selalu berpihak pada nama besar maupun masa lalu. Di lapangan, ketajaman dan konsistensi tetap menjadi hakim paling adil. Kegagalan ini pun memantik evaluasi menyeluruh. Dari efektivitas lini depan, pengambilan keputusan di momen krusial, hingga kesiapan mental menghadapi tekanan. Banyak peluang tercipta, tetapi terlalu sedikit yang berbuah gol. Pada akhirnya, selisih 1 gol yang hilang menjadi jurang pemisah antara bertahan dan tersingkir. Di balik kekecewaan, para pemain muda ini pulang dengan pengalaman berharga. Mereka merasakan langsung kerasnya kompetisi regional dan tipisnya margin kegagalan. Kekalahan yang menyakitkan ini diharapkan menempa mental serta membentuk karakter tim yang lebih matang di masa depan. Sorotan lampu SEA Games 2025 memang telah padam bagi Indonesia. Namun, perjalanan Garuda Muda belum selesai. Dari kegagalan ini, harapan baru harus dibangun. Karena dalam sepak bola, jatuh bukanlah akhir selama ada kemauan untuk bangkit dan belajar dari setiap luka yang tertinggal. Kekalahan ini langsung memantik gelombang. Reaksi dari publik, sepak bola tanah air, media, sosial dipenuhi perdebatan. Antara kekecewaan dan harapan, sebagian menyoroti tumpulnya lini serang di fase awal grup, sebagian lain mempertanyakan keputusan taktis serta efektivitas rotasi pemain. Namun di balik kritik yang mengemuka, terselip pula dukungan bagi para pemain muda yang telah berjuang hingga detik terakhir. Bagi publik, kegagalan ini bukan sekadar hasil akhir, melainkan gambaran betapa tipisnya jarak antara keberhasilan dan kegagalan di level internasional. Banyak yang menilai Garuda Muda kalah bukan karena kurang semangat, tetapi karena detail kecil yang luput dijaga. 1 gol yang terlambat, 1 peluang yang terbuang, dan 1 laga yang tak dimenangkan akhirnya menjadi vonis. SEA Games 2025 pun meninggalkan tanda tanya besar.
Apakah kekalahan ini murni soal nasib? Atau ada persoalan mendasar yang harus segera dibenahi? Publik kini menunggu jawaban nyata, bukan janji. Evaluasi menyeluruh menjadi tuntutan agar kegagalan ini tak sekadar berulang dalam siklus yang sama. Perjalanan Garuda Muda memang terhenti, tetapi perhatian publik justru semakin tertuju. Dari kekecewaan inilah harapan baru diharapkan lahir. Sebab sejarah selalu mencatat, sepak bola Indonesia kerap bangkit dari luka yang paling dalam. Kini pertanyaannya menggema di ruang publik. Apakah kegagalan ini akan menjadi akhir dari mimpi atau justru awal dari perubahan besar bagi Timnas Indonesia U22?